Aduh kacong benak sengak nang etunya cek matama. Aduh kacong benak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 fungsi. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Oke, teman-teman, pertama kita akan membahas pengertian fungsi di sini dengan saya tentunya Ella Amelia dengan NIM 2530105018 yang akan menjelaskan pengertian fungsi dan contoh-contohnya, serta saya akan menjelaskan domain dan contoh-contohnya. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen pada himpunan A atau bisa kita sebut domain, yaitu daerah asal dengan tepat satu elemen pada himpunan B atau bisa disebut kodomain daerah kawan. Ingat teman-teman, kuncinya ada di kata tepat satu elemen. Ya, bisa kita notasikan F sama dengan A ke dalam B. Tanda panah kita baca dengan ke dalam, sehingga F adalah fungsi dari A ke dalam B. Himpunan A adalah domain dan himpunan B adalah kodomain. Apa tadi domain? Domain ialah daerah asal dan kodomain daerah kawan. Elemen ke dalam B yang sama ditetapkan untuk A disebut bayangan dari A, dinyatakan oleh FA atau kita bisa baca F dari A. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan. Contoh bayangan, jika F adalah fungsi yang mengkuadratkan sebuah bilangan dan A sama dengan 3, maka F dari A sama dengan A kuadrat. Nah, ini nilai A-nya kan sudah diketahui, A sama dengan 3, maka kita ganti yang dalam kurung A itu menjadi 3. Apapun jika ada variabel A, maka kita ganti dengan angka 3. Sehingga F3 sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu bukan 3 dikali 2, tetapi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, di sini 9 adalah bayangan dari 3 di bawah fungsi F. Atau 9 juga bisa disebut dengan B. Kok bisa sih? Kan tadi rumus awalnya FA sama dengan A kuadrat. Bisa ya teman-teman, karena ingat bahwa 9 ini bayangan. Bayangan ini ada pada tempat ketiga. F3 itu 1, 3 kuadrat itu posisi kedua, dan 9 itu posisi 3. Karena B di posisi ketiga, maka 9 ini adalah bayangan. Sehingga FA sama dengan B. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini mempresentasikan fungsi X ke Y. Mana X-nya? Ini X, ini Y. Ingat bahwa domain itu daerah asal. Ia biasa terletak pada sebelah kiri ditandai dengan A ataupun X. Dan kodomain terletak pada sebelah kanan. Bahwa ia menyatakan ini adalah daerah kawan disebut dengan kodomain. Maaf. Nah, fungsi itu yang mana sih? Ingat, fungsi itu yang menghubungkan suatu elemen dalam himpunan A ke suatu elemen himpunan B. Contohnya nih, X ke Y. Nah, garis ini yang disebut fungsi, teman-teman. Kita ke contoh ya. Misal, di antara relasi yang digambarkan dalam gambar berikut yang merupakan fungsi dari X sama dengan A, B, C, ke Y sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nih, kita jawab mana fungsi dan mana yang bukan fungsi.
Sebelumnya, kalian harus tahu dua syarat ini. Yang pertama, setiap elemen X adalah anggota himpunan X, memiliki garis keluar dari X. Garis keluar dari X ini, nih, garis yang menghubungkan atau itu disebut garis fungsi. Ya, lalu yang kedua syaratnya, garis yang keluar ini dari setiap elemen X anggota himpunan X. Ini E-nya juga harusnya yang seperti itu, nanti saya benarkan pada saat penerangan ya. Haruslah tunggal atau tidak boleh lebih dari satu garis. Ya Allah, maaf banyak tiponya. Maaf ya Bapak dan teman-teman semua. Oke. Ingat kedua syarat tadi ya. Coba sekarang kita perhatikan gambar ini. A memiliki pasangan tidak? Tidak. C memiliki pasangan tidak? Tidak kan? Yang memiliki pasangan hanya B 2, D 4. Nah, tadi syaratnya itu setiap elemen X anggota himpunan X memiliki garis keluar dari X. Nah, ini kan A dan C-nya tidak punya pasangan. Jadi, ia bukan fungsi. Kita lihat yang kedua. A-nya juga nggak punya pasangan nih. Terus yang D-nya ia memiliki dua pasangan. Nggak boleh dua pasangan itu. Oke. Nah, D ini menunjukkan ketiga dan keempat. Jadi ia juga bukan fungsi karena tidak memenuhi syarat pertama dan tidak memenuhi syarat kedua. Lalu kita lihat yang C. Ini C ya teman-teman. Kok banyak yang tipe ya? Nah, A menunjuk ke arah 2, B berhubungan dengan 1, dan C pasangannya kedua juga. Tidak apa-apa ya teman-teman bahwa di kodomannya itu tidak dipilih, karena nanti itu akan menghasilkan range dan belum tentu kodomain sama dengan semua range. Tapi range sudah pasti ada di kodomain. Jawabannya fungsi ya, karena setiap anggota elemen himpunan X itu memiliki pasangan tersendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih domain, kodomain, dan range, kita lihat pada gambar ini. Ingat yang saya jelaskan pada awal. Domain di sebelah kiri biasa disimbolkan dengan A atau X. Ya, bagaimana orang yang ingin memberikan soal sajalah. Nah, domainnya apa berarti? Domainnya A, B, C, dan D. Kodomain terletak di sebelah kanan. Biasa disimbolkan dengan B. Jadi berapa kodomainnya? Kodomainnya 1, 2, 3, dan 4. Kita akan menghasilkan range. Range itu hasil akhiriah di mana ia memiliki pasangan antara domain dan kodomain. Kita lihat, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 4, C berpasangan dengan 2, D berpasangan dengan 3. Nah, range-nya sudah saya bedakan warnanya 2, 3, dan 4. Teman-teman, kita lanjut ke bentuk operasi domain, kodomain, dan range. Yang pertama ada domain. Domain ini bisa disebut daerah asal atau biasanya ia terletak di sebelah kiri. Bisa disimbolkan dengan A ataupun X, tergantung dengan soalnya atau selera teman-teman ya. Himpunan semua nilai input atau masukan yang diizinkan oleh fungsi. Kita lihat di contoh yang pertama. Ingat ya, fungsi itu yang menghubungkan elemen suatu himpunan A ke elemen suatu himpunan B. Nah, di sini terdapat pada kolom A
elemennya A, B, C. Pada kolom B terdapat 1, 2, dan 3, di mana A menunjukkan atau berpasangan dengan 1, B juga dengan 1, dan C berpasangan dengan 3. Diketahui kodomain sama dengan 1, 2, 3, range 1 dan 3. Tentukan domainnya. Tentu teman-teman, kita tidak usah terlalu banyak berpikir. Ingat yang saya bilang tadi, domain ini daerah asal atau biasanya terletak pada sebelah kiri dan disimbolkan dengan A atau X. Mana coba yang disimbolkan dengan A? Sebelah kiri bukan? Maka sudah tentu jawabannya A, B, dan C. Lanjut, kita ke contoh yang kedua dari domain. Teman-teman mohon maaf, D ini panahnya tidak terlihat, saya tidak tahu. Padahal saya sudah mencoba untuk di posisi maju ke paling depan di kanvanya. Tapi mungkin ada sedikit gangguan. Insya Allah itu tidak akan menghalangi kita dalam proses belajar nanti ya. Nah, tentukan domain di atas. Jawab. Tanpa kita harus membandingkan keduanya, lihat saja pada gambar sebelah kiri, yaitu A. Ingat, domain pasti di sebelah kiri dan biasa disimbolkan dengan A ataupun X. Pasti elemennya adalah domain atau daerah asal. Domain sama dengan A, B, C, dan D. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan B sama dengan P, Q, R, S, T. Dan R sama dengan 1, P, 2, R, 3, R, 4, R, dan 5T. Tentukan yang mana domainnya. Jawab, tentunya yang A sama dengan 1, 2, 3, 4. Baik teman-teman, selanjutnya saya Syifa Mevia Asmara dengan NIM 2530105010 akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Ella Amelia sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan kodomain beserta contoh-contohnya dan range beserta contoh-contohnya. Di sini saya memberikan contoh yang keempat. Diberikan himpunan pasangan berurutan F sama dengan 1A, 2B, 3A, 4C. Lalu, apa domain dari F? Perlu saya ingatkan bahwa domain adalah daerah asal yang terletak di sebelah kiri dan bersimbolkan A atau X. Lalu, jawabannya domain ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kodomain. Kodomain ini letaknya di sebelah kanan. Ini disebut dengan output yang mungkin himpunan target. Jika dinotasikan, F sama dengan A ke dalam B. Kodomainnya itu himpunan B terletak pada sebelah kanan. Dan kodomainnya juga bisa hasil range dari suatu fungsi. Di sini saya berikan contoh 1. Tentukan manakah kodomain dari diagram panah di atas. Tentu jawabannya B sama dengan P, Q, R, dan S. Karena kodomain ini letaknya di sebelah kanan. Dan yang di sebelah kanan ini adalah P, Q, R, dan S. Lalu di sini ada contoh 2. Tentukan kodomain pada diagram di atas. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa kodomain ini letaknya di sebelah kanan dan disimbolkan dengan B. Lalu jawabannya berarti 1, 2, dan 3. Gampang kan teman-teman? Di sini diberikan contoh yang ketiga, yaitu diketahui fx sama dengan x kuadrat dengan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B P, Q, R, S, T dan R 1P, 2R, 3R, 4R, 5T. Tentukan kodomainnya. Tentu saja jawabannya itu B, P, Q, R, S, T. Jadi di sini yang ditanyakan itu kodomainnya. Kenapa berbeda dengan R? Karena R itu range dan yang ditanyakan itu kodomainnya. Kodomainnya itu perlu diingatkan lagi,
terletaknya di sebelah kanan. Jadi kita tidak usah memperdulikan si R-nya ini teman-teman. Jadi kita fokus pada pertanyaannya saja. Jadi yang ditanyakan itu kodomainnya. Jadi jawabannya PQRST. Selanjutnya saya akan menjelaskan range, yaitu daerah hasil. Range ini adalah himpunan semua output aktual yang benar-benar merupakan hasil dari elemen di kodomain A. Jadi kalau range itu hasil yang ada pada kodomain, tapi tidak semua kodomain itu pasti range, sedangkan range itu pasti hasilnya dari kodomain. Nah, contohnya nih di sini diberikan contoh yang pertama. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dengan a 1, 2, 3, 4, 5 dan b p, q, r, s, t dan r 1p, 2r, 3r, 4r, 5t. Tentukan yang mana range-nya. Nah, di sini diberikan pertanyaan yang sama dengan contoh 3 yang tadi, yang kodomain. Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya sama, cuman bedanya di perintahnya saja. Kalau di sini diperintahkan tentukan kodomainnya, tetapi di sini perintahnya tentukan range-nya. Nah, kalau di sini jawabannya range-nya itu berarti 1P, 2R, 3R, 4R, dan 5T. Berbeda dengan kodomain, karena yang ditanyakan tadi itu cuman kodomain. Kodomain itu kan yang terletak di sebelah kanan. Kalau range itu yang berpasangan di dalam si kodomain. Begitu teman-teman. Agar lebih jelas, saya berikan contoh yang kedua. Di sini sudah ditentukan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3. Lalu tentukan berapa range-nya. Nah, range-nya itu berarti yang di dalam kodomain ini yang berpasangan. Yang berpasangan itu tentu 1 dan 3. Kenapa 2 tidak? Karena si 2 ini tidak berpasangan atau jomblo ya teman-teman. Dia tidak ada pasangan, tidak ada yang memilih dia. Jadi jawabannya 1 dan 3. Lalu di sini diberikan contoh yang ketiga. Di sini sudah ditentukan A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan S, C berpasangan dengan R, dan D berpasangan dengan Q. Lalu tentukan range-nya secara berurutan. Karena di sini semua adil dan mendapatkan pasangan, jadi jawabannya itu P, Q, R, dan S karena semua memiliki pasangan. Adapun contoh keempatnya dari himpunan pasangan berurutan G, yaitu A,3, B,5, C,3, dan D,7. Kodomainnya itu semua angka yang mungkin jadi hasil. Ringnya itu adalah hasil-hasil yang benar dipakai atau angka-angka yang jadi pasangan dari anggota domain. Kenapa bisa hasilnya 3,5 dan 7, bukan 3,5, 3 dan 7? Karena angka 3,5 dan 7 adalah satu-satunya angka yang muncul sebagai hasil. Angka 3 hanya ditulis satu kali, karena dalam himpunan anggota yang sama tidak perlu diulang. Jadi hasilnya 3,5,7. Soal gabungan dari domain, kodomain, dan range. Contoh ke-1, domain dari daerah asal himpunan A itu beranggotakan ABCD dan kodomain dari himpunan B itu PQRS. Di sini kita diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Domainnya yaitu ABCD dan kodomainnya PQRS dan range-nya PQRS. Kenapa? Karena panah dari himpunan A ke B itu menunjukkan hasilnya, yaitu PQRS. Contoh soal 2. Di sini tentukan dari diagram panah tersebut untuk mengetahui mana domain, kodomain, dan range-nya. Domainnya itu himpunan A yang beranggotakan ABC, kodomain himpunan B yaitu 1, 2, 3. Jadi jawabannya domain yaitu ABC, kodomain 1, 2, 3.
Ringnya itu 1,3. Kenapa? Karena angka di himpunan B itu yang dipasangkan. Jadi hasilnya 1,3. Contoh soal 3. Seringkali sebuah fungsi diberikan dengan menggunakan semacam diagram Venn. Setiap gambar di bawah ini yang disebut diagram panah. Aturan F dilambangkan dengan anak panah yang berpangkal pada elemen di himpunan A, sedangkan anak ujung panah tersebut elemen-elemen di himpunan B. Dari diagram panah di bawah ini, kita lihat bahwa fungsi F memetakan A ke Q, B ke P, C ke R, dan D ke Q. Domain dari himpunan A yaitu A, B, C, D. Kodomain yaitu P, Q, R, S, T. Di sini diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan ringnya, yaitu domainnya A, B, C, D, kodomainnya P, Q, R, S, T, ringnya yaitu P, Q, R. Kenapa bisa P, Q, R? Karena diagram panah menunjukkan hasilnya. Jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi ini dapat dilihat dari cara pemetaan antara himpunan asal domain dan himpunan hasil kodomain. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Setiap anggota domain memiliki hasil yang berbeda di kodomain. Contoh pertama yaitu fungsi X sama dengan 2X ditambah 1. Domainnya 1,2,3. Di sini fungsi F memetakan 1 sama dengan 3, fungsi F memetakan 2 sama dengan 5, fungsi F memetakan 3 sama dengan 7. Fungsi ini dikalikan dengan 2 lalu ditambah 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 3. 2 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 5. 2 dikali 3 ditambah 1 hasilnya 7. Semua hasilnya berbeda, yaitu 3,5,7. Contoh kedua, fungsi X sama dengan X dikurang 4 dengan domain yang beranggotakan 5, 6, 7. Setiap angka yang dimasukkan X harus dikurang 4. Di sini fungsi dari 5 yaitu sama dengan 1, fungsi dari 6 sama dengan 2, fungsi dari 7 sama dengan 3. Kenapa bisa 1? Karena 5 dikurang 4 hasilnya 1. 6 dikurang 4 hasilnya 2. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Jadi hasilnya berbeda, yaitu 1,2,3. Nah, contoh injektif yang ketiga yaitu diketahui domainnya itu A, B, C dan kodomainnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bisa kita lihat A itu berkodomain 1, B berkodomain 2, dan C berkodomain 3. Maka di sini kan disebut injektif karena karena hasil kodomainnya itu tidak ada yang sama. Fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto. Semua elemen kodomain memiliki pasangan dari domain. Jadi semua elemen kodomain itu mempunyai pasangan dari domain. Nah, di contoh yang pertama itu yaitu diketahui domain A beranggota A, B, C, D dan kodomain B sama dengan 1, 2, 3. Nah, fungsi tersebut termasuk subfungsi surjektif karena setiap elemen kodomain 1, 2, 3 mempunyai pasangan dari domain A, B, C, D sehingga tidak ada elemen kodomain yang tidak dipetakan atau tidak mempunyai pasangan. Contoh yang kedua surjektif yaitu diketahui fx sama dengan x tambah 2 yang domainnya itu 2, 3, 4 dan kodomainnya itu 4, 5, 6. Dari fungsi tersebut maka bisa dijabarkan jika x-nya 2 yaitu f2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jika x-nya 3 yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan jika x-nya 4 yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka semua elemen kodomain mempunyai pasangan di domain. Kan kodomainnya 4, 5, 6. Jadi dia itu punya pasangan di domain yaitu 2, 3, 4. Jadi nggak ada yang dipetakan atau tidak mempunyai pasangan di domain.
Jenis fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi yang bersifat injektif satu-satu dan surjektif onto. Setiap domain mempunyai hasil yang berbeda dan setiap kodomain mempunyai pasangan. Jadi fungsi bijektif itu kayak gabungan dari injektif dan surjektif. Nah, contoh yang pertama yaitu domain A sama dengan A, B, C, D dan kodomain B sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini setiap domain mempunyai hasil yang berbeda dan setiap kodomain mempunyai pasangan. Jadi tidak ada yang dipetakan dan domain juga tidak ada pasangan yang sama di kodomainnya. Nah, contoh kedua yaitu diketahui domain A sama dengan 135 dan domain B 246. Di sini bisa dilihat yaitu setiap domain mempunyai pasangan yang berbeda dan setiap kodomain mempunyai pasangan, yaitu 1 berpasangan dengan kodomain 4, 3 berpasangan dengan kodomain 6 dan 5 berpasangan dengan kodomain 2. Di sini juga domainnya itu tidak ada yang hasilnya sama di kodomain. Maka ini disebut dengan bijektif. Nah, contoh yang ketiga yaitu diketahui fx sama dengan 2x yang berdomainnya itu 5, 6, 7 dan kodomainnya itu 10, 12, 14. Dari fungsi yang telah diketahui yaitu 2x, maka bisa dijabarkan jika x-nya 5 yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10, dan jika x-nya 6, 2 dikali 6 sama dengan 12, dan jika x-nya 7, 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi bisa dilihat dari semua domain hasilnya berbeda dan setiap kodomain mempunyai pasangan. 5 berpasangan dengan kodomain 10, 6 berpasangan dengan kodomain 12, dan 7 berpasangan dengan kodomain 14. Maka fungsi ini disebut dengan fungsi bijektif. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.